Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak pada aplikasi GeoGebra. Aplikasi ini ada yang berbasis Android, juga ada untuk PC atau komputer. Nanti saya ajari cara mendownloadnya. Baik, sebelum kalian menyimak video saya ini, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silakan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, klik like, kemudian share ke teman-teman kalian, dan berikan pertanyaan, masukan, kritik, dan saran di kolom komentar. Oke, kita coba download dulu aplikasi GeoGebra-nya ya. Kita buka Google Chrome, kemudian kalian ketik di layar di kolom pencarian, ketik GeoGebra, enter. Kemudian kalian pilih pada hasil yang muncul, pilih yang kata download ini, klik. GeoGebra ada beberapa versi, silakan kalian coba-coba. Tapi yang ingin saya bahas pada video kali ini adalah yang GeoGebra Classic 6 ya. Kalian klik download di sini. Kemudian kita tunggu sampai downloadnya selesai. Ini sekitar 64,9 mega. Kita tunggu. Oke, download sudah selesai. Langsung saja kita klik untuk menginstalnya ya. Klik run. Ini untuk instalasi kita cukup sekali saja, sekali download, sekali install. Nanti setelah terpasang kita tinggal menggunakannya. GeoGebra. Baik, ini sudah terpasang dan sudah terbuka aplikasi GeoGebra. Saya perkenalkan untuk halaman atau interface dari aplikasi ini. Ini adalah tool untuk membuat titik, membuat garis, menggambar lingkaran, segitiga, dan sebagainya. Ini adalah kolom untuk mengetik rumus yang akan kita cari grafiknya. Di bawah ada tombol keyboard untuk mempermudah kita dalam membuat rumus. Misalnya ini untuk membuat nilai mutlak, ini membuat akar, ini membuat pangkat, ini membuat kuadrat, dan sebagainya. Ini ada X, Y, Z, dan ada angka. Ini adalah tampilan grafik yang akan kita gambar nanti, ada di sini ya. Nah, untuk mempermudah dalam kita menggambar, alangkah lebih baik kalau font yang terlalu kecil ini kita ubah ukurannya terlebih dahulu agar lebih mudah untuk terlihat. Untuk merubah ukuran font, teman-teman bisa klik tombol ini ya. Klik tombol ini, atau yang ini juga tidak apa-apa, garis 3. Ke menu setting. Kemudian pada font size kalian ubah misalnya menjadi 24. Nah, kemudian save setting. Teman-teman juga bisa merubah bentuk gridnya. Ini kan gridnya ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar ini namanya mayor, yang kecil-kecil namanya grid minor. Kotak-kotak kecil itu kita bisa menghilangkan yang kecil-kecil saja biar tampilannya lebih bagus. Ke menu setting, kemudian ini ya, klik gambar yang ada ini segitiga dan lingkaran. Ke menu grid. Nah, kalian ubah grid tipe dari mayor and minor menjadi mayor saja. Nah, sudah terlihat di sini hilang untuk yang kotak-kotak kecil. Kalau sudah, kita tutup saja settingnya. Baik, kalau kita mau menggambar grafik Y sama dengan X, kita mulai dengan mengklik di tombol sini.
Bisa pakai keyboard, ditekan Y sama dengan mutlak X, atau kalau mau pakai tombol yang ada di layar, klik Y, nah, muncul Y, klik sama dengan mutlak itu ini ya, mutlak, dikasih X di dalamnya seperti ini, enter, tekan enter. Nah, kurva Y sama dengan mutlak X sudah tergambar di sini. Kalau kita lihat, ini sesuai dengan gambar yang kita kerjakan pada video sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, nanti kita akan mencoba menggambar kurva yang lain kaitannya sama mutlak X ini. Coba saya menggambar grafik Y sama dengan mutlak, katakanlah X plus 1. Ada tambahan plus 1, ternyata apa perubahan yang terjadi? Coba lihat. Yang mutlak X itu yang tadi ke 0 ini ya, yang hijau itu mutlak X. Kalau ada mutlak X plus 1, ternyata kurvanya bergeser ke kiri. Ya, X plus 1 menambahi X, ternyata kurvanya malah bergeser ke kiri. Coba kita ganti 1 ini dengan 3. Nah, kurvanya bergeser ke kiri sejauh 3. Kita ganti 6. Geser ke kiri 6. Dan seterusnya. Kalau kita kurangi bagaimana? X min 1, malah kurvanya bergeser ke kanan. Jadi mutlak X min 1 ternyata bisa didapat dari mutlak X dengan cara menggeser ke kanan. Perhatikan ya, kalau min 1 malah geser ke kanan. Kita coba dikurangi 5 ya, kurva geser ke kanan 5. Kesimpulannya, kalau kita menambah atau mengurang pada X di dalam tanda mutlak, kurva akan bergeser ke kanan kiri atau sumbu X ya, bergesernya sumbu X yang bergeser ke kanan atau ke kiri. Sekarang bagaimana kalau kita buat kurva tambahnya di luar mutlak, jadi misalkan ditambah 1. Oh, kurvanya naik 1, ditambah 2. Oh, naik 2, ditambah 5, kurvanya naik 5 ya, naik 5 satuan dari posisi semula. Kalau kita kurangi bagaimana? Misalkan kita kurangi 2, enter. Oh, kurvanya turun ke bawah sejauh 2. Kita kurangi 3, turun lagi. Kesimpulannya, untuk pengurangan dan penjumlahan setelah tanda mutlak, ini di luar X ya, ini akan menambahi Y-nya ya. Kalau ditambah 3 ya naik 3, kalau dikurang 3 turun 3 satuan. Jadi penambahan akan mempengaruhi posisi naik turun. Penambahan di dalam tanda mutlak yaitu menambahkan X-nya akan menggeser ke kanan ke kiri. Kalau penambahan di luar tanda mutlak akan menambahi ke atas dan ke bawah. Sekarang bagaimana jika kita buat mutlak 2X? Seperti ini, kasih angka 2. 2X, apa yang terjadi? Perhatikan, yang hijau adalah mutlak X, yang merah adalah mutlak 2X. Ternyata apa perubahannya? Kemiringannya berubah menjadi 2 kalinya. Kemiringan itu apa sih? Perubahan Y dibagi perubahan X. Kalau ini setiap 1Y, lihat ini 1Y, ini juga 1X, X-nya 1. Tapi kalau yang merah ini mutlak 2X, lihat Y-nya 2, 1, 2, X-nya cuma 1. Jadi miringnya sekarang Y bandingnya adalah 2 banding 1. Kalau kita ganti 3, seperti apa jadinya? Enter. Nah, kurvanya lebih miring lagi ya. Perbandingannya 3 banding 1 sekarang. Ini Y-nya 3, 1, 2, 3, X-nya cuma 1. Itu ya, fokus pada ini. Nah, itulah cara menggambar grafik kurva. Bagaimana kalau kita gabung-gabung nih? Misalkan kita buat mutlak X min 1, terus kita tambah 3. X min 1 artinya kurva akan bergeser ke kanan sejauh 1. Plus 3 artinya kurva akan bergeser ke atas sejauh 3. Kita enter. Coba perhatikan, ini berasal dari kurva Y sama dengan mutlak X yang digeser ke kanan 1. Ya, ini geser ke kanan 1. Lalu digeser ke atas 3. 1, 2, 3. Jadi teman-teman harap memahami apa yang terjadi pada kurva jika ada penambahan pengurangan pada X
atau di dalam tanda mutlak atau di luar tanda mutlak. Oke, kita simpulkan bareng-bareng. Oke, fx sama dengan ax plus b plus c itu bisa diperoleh dari grafik fx, ya, dari grafik fx sama dengan mutlak x. Kalau fx sama dengan mutlak x min b, nah ada min b. Kalau min tadi geser kemana? Ke kanan sejauh b. Kalau x plus b plus b berarti gesernya malah ke kiri. Diingat-ingat ya, untuk x itu kebalikan. Kalau min itu malah ke kanan. Kalau plus b itu malah ke kiri. Kemudian kalau berupa mutlak x ditambah c, ada c di luar mutlak ini, nanti akan mempengaruhi pergeseran ke atas sejauh c. Kalau dikurang c ya geser ke bawah sejauh c. Yang ini nggak ada lawan, tidak dilawankan ya. Kalau plus ya naik ke atas, kalau min ya turun ke bawah, digeser ke bawah sejauh c. Bagaimana dengan angka yang ada di depannya x? Mutlak ax merupakan kurva fx mutlak x yang kemiringannya a kali kemiringan x. Jadi kalau kemiringannya 1 banding 1, x-nya 1, y-nya 1, kalau sekarang a berbandingnya berarti a kalinya, a banding 1. 3x berarti miringnya 3 banding 1. Y banding x-nya itu, y banding x itu 3 banding 1. Itulah yang dapat kita simpulkan. Kalau saya buat bagan ya, ini untuk mempermudah teman-teman dalam memahami, fx sama dengan mutlak ax plus b itu bisa diperoleh dari grafik fungsi fx sama dengan mutlak x dengan cara apa? Perhatikan, untuk a yang di depannya x adalah perubahan kemiringan. Kemudian untuk b yang di sini itu mempengaruhi pergeseran ke kanan atau ke kiri. Kapan ke kanan? Kalau min b, min 3, min 5, min 7. Nah, kalau plus b itu bergeserannya ke kiri. Nah, satu lagi, c yang di sini akan mempengaruhi pergeseran ke atas dan ke bawah. Kalau dikurangi c, maka kurva akan geser ke bawah. Kalau ditambah c, kurva akan geser ke atas. Baik, silakan kalian coba-coba sendiri dengan mendownload aplikasi lalu ketik grafik fungsi sesuka kalian, ya. Nanti kalian pahami apa yang terjadi, kurva yang terjadi itu apa kaitannya dengan fx sama dengan mutlak x. Apakah digeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.